Halo. Kami Kelompok 3 Mafin dengan proyek mata kuliah pemrograman berbasis platform dengan judul proyek yaitu Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Albertus Sonistewa Delman, dengan NIM 215314123. Dan dengan saya sendiri dengan nama Irfandi dan NIM 215314124. Saya Melin Kristina dengan NIM 215314122. Dan saya Matis Alphonse Tumoral dengan NIM 2153141128. Dan saya Fairiandi Wijaya Pratama dengan NIM 215314121. Terdapat kelas home view. Pada kelas ini akan menampilkan halaman utama dari website Lockers. Di bagian awal terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual pada halaman utama kami. Kemudian pada bagian body terdapat navigator link yang berisi menu dengan tautab seperti cari lowongan, profil perusahaan, dan tips karir. Kemudian terdapat kelas kirim CV yang digunakan untuk menampilkan tampilan di mana pelamar akan mengirim data dan CV untuk melamar pekerjaan. Pada bagian awal terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual halaman website. Kemudian pada bagian body terdapat tempat untuk menginput data seperti nama, email, memasukkan file CV, serta pesan. Kemudian jika pelamar sudah mengisi semua, maka akan mengklik button kirim. Nah, setelah button kirim diklik, nanti dia akan menuju ke kelas halaman terkirim tadi. Kemudian terdapat kelas pekerjaan. Kelas ini digunakan untuk menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Pada bagian awal terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual halaman website untuk kelas cari lowongan pekerjaan ini. Pada bagian body terdapat navigator link yang menampilkan cari lowongan, profil perusahaan, dan tips karir, serta sebuah tabel yang berisi ID pekerjaan, nama pekerjaan, alamat, dan gaji. Terdapat PHP, di mana PHP ini akan mengambil data dari database tabel pekerjaan dengan isi seperti ID, nama pekerjaan, alamat, dan gaji. Kemudian, pelamar bisa mengklik link alamat pekerjaan untuk kemudian diarahkan ke dalam kelas kirim CV. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian perusahaan. Dan pertama kita akan menjelaskan pada home view di bagian perusahaan, yang dimana pada bagian penggunaan CSS-nya tidak ada bedanya dan atau sama dengan seperti pada home view di pelamar. Dan selanjutnya kita akan melihat pada code di bagian URL div class yang memiliki ML4 dan yang dimana di dalam navbar itu memiliki tampilan seperti untuk bisa melihat cari lowongan, profil perusahaan, tips karir, dan lihat pelamar. Dan di sini semisal kita mengklik profil perusahaan, akan menampilkan tampilan profil perusahaan dan berisikan code-nya pada di sini terdapat kelasnya, yaitu di sini bernama company profile view.php. Kita coba buka dulu. Dan di sini terdapat ada CSS, Bootstrap, HTML, dan PHP. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada CSS-nya, yang di mana pada bagian body ini menggunakan margin 0, padding 0, dan menggunakan font family Franklin Gothic Medium, Arial, Narrow, Arial, dan sans serif. Dan pada background-nya kami menggunakan warna biru tua. Dan pada navbar ini kami menggunakan background navbarnya menggunakan dua warna atau gradient, menggunakan warna latar belakang putih, dan padding tata letak display-nya juga dapat dikonfigurasi menjadi justify content atau elect items. Dan kontennya juga kami menggunakan display flags dan flags direction row, yang dimana kontainer ini berisikan row atau baris, dan sedangkan row-nya mengisi seluruh ruang yang tersedia dalam kontainer. Kemudian kita akan lanjut ke home view. Secara garis besar, codingan di atas adalah sebuah halaman HTML yang dibuat menggunakan Bootstrap untuk tampilan dan tata letaknya. Halaman ini merupakan tampilan halaman utama dari suatu platform yang disebut Lockers yang berfokus pada pencarian lowongan kerja. Baiklah, di sini ada CSS untuk mempercantik halaman tampilan. Kemudian kita menggunakan ini navigasi bar yang terdiri dari logo dan judul Lockers di sebelah kiri, serta beberapa menu navigasi di sebelah kanan, seperti cari lowongan, profil perusahaan, tips karir, dan lihat pelamar. Kemudian ada konten utama yang dibagi menjadi dua kolom. Yang itu, kolom pertama terdapat teks, kamu bisa mencari lowongan kerja di lockers.com. Di kolom kedua terdapat sebuah gambar yang ditampilkan di tengah halaman. Ini.
Kemudian ada footer. Pada bagian footer berisi informasi mengenai platform lockers, layanan pengadu konsumen perusahaan, dan beberapa tautan ke halaman-halaman yang terkait. Kemudian kita akan lanjut ke lihat pelamar view. Lihat pelamar view, baik. Program tersebut untuk menampilkan daftar pelamar dalam bentuk tabel. Program tersebut menggunakan Bootstrap juga untuk menampilkan tampilan yang responsif dan menarik. Pada halaman tersebut terdapat navigasi bar. Di bagian atas yang berisi beberapa tautan menu. Selain itu terdapat sebuah tabel yang menampilkan informasi tentang setiap pelamar seperti ID, nama, email, CV, create, add, update, add. Data pelamar akan ditampilkan menggunakan look for each yang diambil dari database dan menampilkannya dalam bentuk baris tabel. Dan seluruh tampilan ini dipercantik menggunakan CSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas registrasi controller, login controller, registrasi model, dan login model. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagian registrasi model. Pada kelas ini dilakukan deklarasi namespace dan import kelas-kelas yang dibutuhkan. Kelas yang dibutuhkan pada kelas ini adalah yaitu mengambil extends dari base control, yang mana base control ini adalah bagian framework dari CodeIgniter. Kelas ini memiliki dua metode. Yang pertama itu adalah metode index, di mana pada metode index ini mengembalikan tampilan view bernama registrasi. Kemudian metode simpan registrasi ini digunakan untuk menyimpan data registrasi pengguna. Pertama, kami membuat objek registrasi model untuk mengakses model yang berhubungan dengan tabel registrasi pengguna. Dalam metode ini juga dilakukan hashing password, yang mana pada hashing password ini untuk menjaga keamanan password pengguna. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah data berhasil disimpan ke dalam tabel registrasi. Di bagian if ini untuk pengecualiannya, jika data berhasil dimasukkan maka akan keluar peringatan registrasi berhasil. Kemudian jika datanya atau registrasinya tidak berhasil maka akan muncul registrasi gagal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu login controller, yang mana pada login controller ini juga menggunakan kelas-kelas untuk mengambil data yang diperlukan dalam kelas login controller ini, yaitu yang diambil login model, kemudian registrasi model. Kelas login controller ini juga berextends pada base controller yang tadi, yaitu adalah framework dari CodeIgniter. Kemudian pada kelas login controller ini mempunyai dua metode, yaitu metode index dan proses login. Metode index sama seperti yang tadi, namun pada di sini ini mengembalikan atau menampilkan view, user login view. Kemudian pada metode proses login, ini adalah metode yang bertanggung jawab untuk memproses data yang akan dikirim oleh pengguna melalui formulir login. Metode ini juga melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu ada membuat instance dari model login model dan registrasi model. Kemudian mengambil data username dan password yang dikirim oleh pengguna menggunakan getPost. Kemudian melakukan validasi dan verifikasi password dengan menggunakan fungsi password verify. Kemudian yang ketiga di sini saya akan menjelaskan kelas registrasi model, yang dimana pada kelas registrasi model ini sama, yaitu menggunakan namespace app/model, yang mana ini merupakan deklarasi namespace dari kelas model ini. Kemudian ada kelas registrasi model ini, dia mengextend model itu untuk mendefinisikan kelas registrasi model yang merupakan turunan dari kelas model yang disediakan oleh CodeIgniter. Kemudian pada baris ke ini mendefinisikan nama tabel yang akan digunakan oleh model, yaitu nama tabelnya adalah registrasi untuk mengambil data dari database. Kemudian kami membuat ID sebagai primary key untuk berinteraksi dengan data pada tabel registrasi. Kemudian kami juga membuat nama, email, kata sandi, kemudian pilihan. Ini untuk melakukan atau mengizinkan untuk diisi dalam operasi CRUD, yang artinya create, update, delete. Kemudian metode public function. Metode public function ini merupakan metode pada model yang digunakan untuk mengambil data registrasi berdasarkan nama pengguna. Kemudian di terakhir adalah login model. Pada login model ini kami juga mendefinisikan
app/model untuk kelas model ini. Kemudian kami mengimpor kelas model dari Connector, sama seperti yang registrasi tadi. Kami membuat nama login model, extend model, kemudian kami membuat protect login untuk mengambil data dari tabel login. Kemudian ID, yang ID ini sebagai primary key. Kemudian protect allow fields username password, ini untuk menyimpan data daftar kolom yang diperbolehkan untuk diisi pada saat melakukan operasi CURD tadi, yaitu create, update, delete. Kemudian di di metode insert login ini untuk mendefinisikan sebuah metode bernama insert login dengan parameter data. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Kemudian kita akan mencoba mendaftar atau registrasi. Di sini kami akan mencoba username-nya Valeriandi 02. Kemudian emailnya valeriandi@gmail.com. Kemudian passwordnya kami membuat yang mudah saja. Kemudian si Valen ini kami buat sebagai pencari kerja. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti ini, muncul peringatan registrasi berhasil. Kemudian kami akan melihat di database-nya. Jadi di sini kami membuat database-nya yang bernama platform. Kemudian kita lihat di bagian tabel registrasi, apakah data yang tadi kita buat sudah masuk. Ya, data yang tadi kita buat sudah masuk dengan nama atau username-nya Valeriandi 02, kemudian emailnya valeriandi@gmail.com. Passwordnya tidak terlihat karena kita tadi membuat password yang mana itu tidak bisa kita lihat, hanya yang mengetahui si penggunanya saja. Kemudian kita akan mencoba login menggunakan registrasi atau daftar yang tadi telah kita buat, Valeriandi 02, passwordnya 123. Baik, ini sudah masuk ke dalam tampilan dari si pelamar, karena tadi kita membuat registrasinya si Valeriandi sebagai pelamar, jadi ini adalah tampilan untuk pelamarnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang MVC dari website kami. Saya akan melanjutkan penjelasan ke controllernya. Di mana pada website kami ini, kami menggunakan 3 komponen controller yang penting. Yang pertama yaitu controller home, controller pelamar, dan controller perusahaan. Yang dimana 3 controller ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang controller home. Di mana controller home ini berekstend dari kelas base control. Di mana controller ini bertanggung jawab untuk mengatur logika aplikasi, mengambil dan memanipulasi data melalui model, serta menentukan view yang akan ditampilkan kepada pengguna. Yang dimana di sini sudah terlihat model-model yang digunakan pada kelas home ini, yaitu model pelamar model, pekerjaan model, share model, dan company model. Di sini juga kelas home ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama, metode index. Di mana metode ini akan menampilkan view yang ketika kita melakukan tampilannya itu akan kembali ke tampilan home view. Yang di sini dijelaskan dengan tulisan return view home. Habis itu juga akan masuk ke metode yang kedua, itu metode cari lowongan. Di mana fungsi dari metode ini adalah mengambil data pekerjaan dari tabel pekerjaan model. Yang dimana nanti setelah datanya diambil, akan mereturn kembali ke view pekerjaan yang sudah kami buat di kelas view. Di sini juga ada metode company profile. Di sini metode ini berfungsi untuk mengambil data perusahaan dari model yang telah kami buat, yaitu dengan nama company model. Habis itu setelah data-datanya diambil, akan mengirimkan data-datanya akan ke view yang sudah kami buat, yaitu dengan nama company profile view. Yang dimana sini dijelaskan dengan return view company profile data. Habis itu ada metode career tips. Yang dimana di sini metode career tips ini tidak mempunyai logika yang banyak, hanya di sini dia akan menampilkan view dengan nama tips career view. Saya akan melanjutkan penjelasannya ke controller yang berikut, itu controller pelamar. Controller pelamar ini juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi website kami. Karena kan dengan controller ini, semua data-data yang berhubungan dengan view sama modelnya diatur dalam logika pada controller ini. Dan juga di sini controller pelamar ini berekstens dari base control dan juga mempunyai beberapa metode. Intinya di sini controller ini merupakan controller yang khusus untuk fitur yang terkait dengan pelamar. Di mana terdapat beberapa metode. Yang pertama itu metode index. Di sini terdapat perbedaan dengan metode-metode yang ada di home, yang dimana public function indexnya itu akan return view ke pelamar /home view. Kenapa
diselesaikan ada pelamarnya, karena kan ini kami jadikan pembeda biar nanti tampilan home sama tampilan pelamarnya berbeda. Di sini kami akan membuat folder di view-nya, yaitu folder pelamar, biar bisa membedakan dengan view yang punya admin yang ada home tadi. Lanjut ke metode yang berikut, yaitu public function cari lowongan. Di sini untuk pengambilan datanya sama seperti controller yang ada di control home, di mana datanya akan diambil dari tabel pekerja dari model yang dengan nama pekerjaan model. Dengan data yang diambil itu pekerjaan. Di sini juga yang dari pembedanya itu yaitu bagian depan dari view-nya, yaitu pelamar. Di sini juga ada metode company profile, sama-sama di sini juga mengambil datanya dari company model, yang di sini juga pembedanya itu cuma bagian depannya aja, itu pelamar, company profile view. Di sini juga ada metode career tips, sama yang di home juga, tapi di sini pembedanya cuma di bagian return view-nya itu ditambahkan pelamar juga. Dan di sini juga ada metode yang tidak ada di home, yaitu public function kirim CV dengan parameter ID pekerjaan. Di sini data yang diambil itu data dari ID pekerjaan, yang dimana kegunaan dari model yang pekerjaan model itu akan diimplementasikan di sini, yang dimana akan return ke view pelamar / kirim CV. Lanjut ke metode yang berikut, yaitu proses kirim CV, di mana metode ini akan dipanggil ketika formulir pengiriman CV disubmit. Metode ini akan mengambil data CV yang dikirim melalui formulir seperti nama, email, CV, dan pesan. Di mana data tersebut akan disimpan ke dalam tabel pelamar yang sudah kami buat di PHP MyAdmin yang di database platform, yaitu menggunakan model yang sudah kami buat, yaitu pelamar model. Setelah data berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan ke halaman yang sudah kami buat, yaitu view-nya di folder pelamar di view, yaitu halaman terkirim. Ini metode untuk halaman terkirimnya, yaitu dia akan mereturn ke view pelamar dan masuk ke view halaman terkirimnya. Ini saya akan lanjut ke controller yang berikut, yaitu controller perusahaan. Di sini controller ini merupakan controller khusus untuk fitur yang terkait dengan perusahaan. Di sini juga controller ini mempunyai fungsi atau metode yang akan dijalankan ketika URL-nya diakses. Seperti biasa, kelas perusahaan ini berekstend dari kelas base control. Sama halnya seperti controller pelamar, controller perusahaan ini dibedakan juga pada return view-nya, di mana di sini kami tambahkan / perusahaan, yang notabene di sini berguna untuk membedakan hasil dari tampilan yang ketika ditampilkan nanti di root-nya. Sama halnya juga di metode company profile-nya, sini sama-sama mengambil data dari company model, dan menjadi pembedanya di sini perusahaan juga dibuat folder yang dimana membedakannya dari kedua tampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga perusahaan tidak memiliki banyak metode dikarenakan controller perusahaan ini hanya cuma bisa mengakses home view, company profile, dan lihat pelamar view. Di sini seperti yang di kelas home tadi, menjadi pembedanya di sini pada controller perusahaan ini cuma pembedanya di bagian return view-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sama halnya untuk bagian pengambilan datanya sama, diambil dari pelamar model. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang modelnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang model dengan nama pelamar model. Dimana di sini model ini merupakan subclass dari kelas model yang disediakan oleh framework Codemeter. Dan di sini juga pelamar model ini mempunyai beberapa properti. Yang pertama, tabel. Dan di sini sama dengan pelamar. Nilai pelamar yang dimana tujuannya itu untuk menentukan nama tabel dalam basis data yang akan digunakan oleh model ini. Itu tabel yang akan digunakan itu tabel pelamar. Berikut yaitu properti primary key. Di sini properti ini itu untuk menentukan nama kolom yang fungsi sebagai primary key pada tabel pelamar. Di sini kami tetapkan ID-nya, yaitu ID-nya sebagai primary key-nya. Lanjut ke properti yang berikut, yaitu properti allow fields, yang dimana properti ini adalah daftar nama kolom pada tabel pelamar, yang dimana yang tujuannya itu untuk mengizinkan memasukkan data atau datanya itu melalui model ini. Yang dimana di sini datanya itu yaitu ID pekerjaan, CV, nama, posisi, sama email. Di sini juga ada yaitu metode get pelamar, di mana metode get pelamar ini digunakan untuk mengambil semua data pelamar dari tabel pelamar yang akan mengembalikannya dalam bentuk array. Di situ juga ada metode get pelamar ID dan parameter ID, di mana metode ini digunakan untuk mengambil data pelamar berdasarkan ID-nya yang diberikan sebagai argumen. Data pelamar yang ditemukan akan dikembalikan dengan data ID. Di sini juga ada metode insert pelamar dengan parameter data. Di sini juga metode ini digunakan untuk menyimpan data pelamar dalam tabel pelamar
yang berisi array data yang pelamar yang akan disimpan. Metode ini mengembalikan hasil dari operasi penyimpanan data tersebut. Dan sini juga model ini berfungsi sebagai penghubung antara controller dan basis data, sehingga controller dapat berinteraksi dengan data pada tabel pelamar melalui model ini. Dan ke model yang berikut yaitu pekerjaan model. Sini model ini merupakan subclass dari kelas model yang disediakan oleh framework C. Sini juga terdapat properti, yaitu properti tabel, yang dimana di sini fungsinya itu untuk menentukan nama tabel yang sudah kami buat, yang dimana tabel yang sudah kami buat di PHP itu tabel pekerjaan. Sini juga untuk menentukan primary key-nya kami gunakan ID, dan di protect all fields-nya juga data-data yang akan kami rubah atau hapus yaitu ID, nama pekerjaan, alamat, dan gaji. Saya akan lanjut ke company modelnya. Mana company model ini merupakan subclass dari kelas model. Sini juga terdapat beberapa properti. Yang pertama tabel, yang dimana di sini untuk menentukan tabel yang akan kami gunakan pada model ini. Mana tabel yang kami gunakan pada modelnya itu tabel companies yang kami udah buat di PHP MyAdmin. Sini juga kami tentukan primary key-nya itu ID, dan terdapat juga protect all fields-nya itu dimana daftar nama kolom pada tabel yang sudah kami buat, ya, tabel companies yang akan diizinkan untuk dimasukkan atau diubah datanya melalui model ini. Dimana sini datanya itu ada nama, address, description, dan job count. Sini juga terdapat metode public function get companies. Dimana di sini fungsi dari metode ini adalah untuk mengambil semua data perusahaan dari tabel companies dan mengembalikannya dalam bentuk array. Untuk bagian view-nya tadi, karena sesuai kontrolernya tadi, terdapat 3 kontrol utama yaitu home, pelamar, dan perusahaan. Berarti di view-nya juga kami jadi pembeda, yaitu terdapat folder pelamar, perusahaan, dan juga untuk bagian adminnya kami tidak membuat folder, kami langsung masukkan aja di view. Mana sini pada bagian ini saya akan jelaskan tentang roots-nya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan roots dari home. Dimana di sini kegunaan roots ini adalah sebagai rute-rute untuk controller home. Yang dimana terdapat sini udah ditandai dengan use app controller, use app /controller/home. Dimana roots yang pertama itu roots get /home index. Dimana roots ini kami membuatnya itu default, yang dimana nanti pas kami masukkan localhost atau untuk masukkan URL-nya, nanti akan langsung tampil tampilan home untuk adminnya. Sini juga ada roots yang menjadi rute untuk ke tampilan cari lowongannya. Yang dimana di sini sudah dijelaskan kontrolernya home masuk ke metode yang ada di controller home itu tadi, metode cari lowongan. Dan lanjut ke profil perusahaannya juga. Sini juga dijelaskan bahwa kontrolernya itu home dan akan masuk ke metode yang ada di controller home itu company profile, dan akan melakukan logika yang ada di controller tersebut. Dan di sini juga ada roots get tips karir. Sini juga diperjelas kontrolnya home dan masuk ke metode yang ada di controller yaitu metode career tips. Dan di sini juga ada roots yang akan menuju ke tampilan login, yang dimana di sini tampilan login ini untuk tampilan login adminnya. Sini sudah dijelaskan tadi oleh teman Mateus untuk bagian loginnya sama registernya. Di sini juga di home juga terdapat roots untuk lihat pelamar. Di sini diperjelaskan untuk roots itu masuk controller home dengan metode lihat pelamar. Kita lanjut ke roots yang berikut yaitu roots pelamar. Di sini roots pelamar ini fungsinya itu sebagai rute yang akan digunakan untuk controller pelamar. Yang dimana tanpa roots ini logika-logika yang ada di controller pelamar tidak bisa dieksekusi. Seperti terjelas di sini, yang pertama terdapat roots /pelamar dengan controller pelamar menuju ke metode index. Di sini terdapat pembeda dengan roots yang ada di home, yang dimana di roots home yang bagian tampilan indeksnya dibuat default, sedangkan di bagian pelamar kami buat ada tulisan pelamar. Sini juga untuk bagian cari lowongannya juga, sini kami buat beda di bagian view-nya tadi, yang dimana sudah dijelaskan oleh beberapa teman tadi, yang dimana di sini kami rubah tampilan cari lowongannya itu dengan underscore pelamar, yang kontrolernya pelamar dan menuju ke metode cari lowongan. Pada roots yang ada di pelamar ini, ada roots yang terbaru yaitu proses login. Roots ini akan mengarah ke metode yang ada di kontrol pelamar yaitu metode proses login dan mengeksekusi logika-logika yang ada dalam metode tersebut. Juga ada roots selamat pekerjaan, yang dimana roots ini juga akan menuju ke kontrol pelamar yang di bagian metode kirim CV. Dimana di sini sama seperti roots yang di pelamar, roots pada perusahaan ini kami juga membuat perbedaan di bagian pemanggilannya untuk tampilannya nanti. Yang dimana di sini kami menggunakan /perusahaan ke controller perusahaan dan masuk ke metode yang ada di kontrol perusahaan itu metode index. Dan di sini juga untuk profil perusahaannya
kami tambahkan di tampilan view-nya yang sudah jelaskan oleh teman tadi, yaitu profil perusahaan underscore perusahaan. Oke, ini untuk tampilan database kami, yang dimana semua database kami dibuat di PHP MyAdmin. Di sini kami membuat nama database-nya itu platform. Terdapat beberapa tabel yang kami buat, yaitu company, login, pekerjaan, pelamar, dan registrasi. Sini untuk mempersingkat, saya sudah masukkan logonya di CMD. Saya akan masuk ke tampilan websitenya menggunakan localhost 8081. Di bagian tampilan home untuk admin ini, kami membuat fitur-fiturnya itu bisa dilihat semua. Karena di sini kami akan dicari lowongannya nanti, kami akan membuatkan perubahan di bagian pekerjaannya dan juga untuk bagian alamat dan bagian lain-lainnya. Saya akan login untuk masuk ke tampilan controller untuk pelamar dulu. Jadi 02. Misalnya, buat saya saja deh. Kita akan login. Oke, setelah kita login, tampilannya akan masuk ke tampilan dari pelamar. Di mana di sini menjadi perbedaannya, di tampilan pelamar ini tidak ada lihat pelamar. Karena sesuai use case kami di RPL kemarin, untuk bagian tampilan ini hanya terdapat cari lowongan, profil perusahaan, dan tips karir. Ini saya akan masuk ke cari lowongannya. Saya akan mencoba melakukan pelamar. Jadi mana sini saya akan mencet nomor sekarang. Sini kita akan dibawa ke tampilan kirim CV. Yang dimana sini saya akan mengisinya dengan nama Agustinus Tahun dengan email. Saya akan memilih filenya. Dan misalnya saya bebas. Saya akan mengirim CV saya. Dan di sini kalau sudah terkirim sesuai logika di controllernya akan masuk ke halaman terkirim. Dan saya akan kembali. Saya akan melihat apakah data yang saya kirim sudah muncul di database. Data yang akan masukkan di sini yang di bagian akhir, yaitu di ID-nya itu 14. Itu CV suatu BMVST dengan sequelnya tadi, yaitu CV dengan email saya sendiri tadi sebagai student dengan nama Agustinus Tahun. Kembali ke tampilan untuk pelamar. Di sini juga pada tampilan pelamar terdapat profil perusahaan untuk pelamar untuk melihat perusahaan, dan juga ada tips karir yang berguna bagi pelamar sebagai referensi mereka untuk bekerja nanti. Oke, di mana sini saya akan melakukan login untuk perusahaannya. Mana di sini sering Fandi yang sudah dibuat oleh teman Matius tadi, yang passwordnya. Oke, setelah kita melakukan login, kita akan menuju ke tampilan untuk perusahaannya. Di mana di sini kita lihat perbedaannya pada home tampilan ini, home tampilan perusahaan, cuma terdapat profil perusahaan dan lihat pelamar. Perusahaan akan melihat pelamarnya lewat tampilannya dia sendiri, yaitu tampilan bagian perusahaannya ini. Sini saya akan melihat pelamarnya. Oke, ini untuk data pelamar yang saya sudah masukkan tadi, yaitu dengan atas nama saya sendiri. Untuk tampilan footer webnya terlihat di sini, yang sudah dijelaskan oleh teman Angel tadi, untuk bagian footer webnya di tampilan home. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan untuk MVC dari website kami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.